Opini jurnalis kembali pada episode kali ini. Menjelang Lebaran kita akan berbicara mengenai ayam potong. Nah, jadi ayam potong ini selalu menjadi persoalan saat-saat akan menjelang Lebaran, hari-hari besar. Namun kali ini akan menghadapi Idul Fitri. Ini harga daging ayam potong mulai akan terjadi kenaikan. Seperti apa sih kenaikan harga ayam potong setiap menjelang Lebaran ini? Kok persoalan ini selalu menjadi masalah? Kaitannya dengan peternak ayam emang juga menikmati ikut kenaikan ini. Berbagai persoalan ini yang akan saya bahas bersama salah seorang ketua pembina UMKM khusus peternakan ayam unggas ini, Bung Fauzi. Iya, Bung Fauzi, ya, benar ya, sebagai Cak Fauzi. Cak Fauzi asalnya dari mana, Pak Cak? Saya dari Sumeneb, Madura. Wah, jauh Madura merantau ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, ya. Udah lama, Pak? Alhamdulillah dari tahun 2004. Oke, Cak. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai peternakan ayam, Cak. Mungkin latar belakang Cak Fauzi sebagai pembina UMKM tentunya sudah cukup pengalaman ya membina daripada para peternak-peternak ayam. Seperti apa sekarang, Cak, melihat daripada kondisi pada peternak-peternak ayam di Banyuasin ya? Ya, di Banyuasin. Bisa diceritakan, Cak? Terima kasih Mas atas waktunya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sudah menghadapi Lebaran ya. Jadi setiap Lebaran itu pasti yang namanya bukan cuma hanya di peternakan, jadi supply and demand pasti banyak demandnya daripada supply-nya biasanya. Maka otomatis akan terjadi peningkatan permintaan gitu kan. Nah, terus gimana kondisinya saat ini tentang ayam lah, khususnya ayam potong yang ada di Banyuasin khususnya. Jadi memang kebanyakan kalau di Banyuasin ini yang dilakukan oleh masyarakat ini banyak bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, sehingga apa yang sudah terjadi itu dipatok harganya gitu. Kalau sudah patok harganya, mau turun mau naik itu sudah rate-nya sudah sama seperti itu. Oke, Cak, kita bicara mengenai teknis peternakan lu nih. Itu ayam potong itu kan dipiara mulai dari kecil ya. Nah, itu cara membesarkannya itu mungkin apakah maksud saya pakannya itu memang itu kan pengaruh nih, impor atau membuat sendiri itu pengaruh terhadap harga jual. Ini bagaimana kalau di Banyuasin? Ini harus bisa dibedakan dulu, Mas. Jadi itu peternakan masyarakat secara skala kecil secara besar gitu kan. Kalau secara skala besar, masyarakat itu bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar di mana pakan dan DOC-nya itu sudah ditanggung oleh mereka gitu kan, sehingga mereka nanti cuman hanya menyediakan tempat saja gitu kan. Nah, lain persoalan dengan peternak-peternak kecil ini gitu kan, khususnya mungkin banyak juga ayam potong gitu kan, ayam potong yang ayam kampung ya, yang mungkin kedepannya juga akan ngetren gitu. Ini memang persoalannya pertama yang menjadi kendala bagi mereka itu tentu di pakan. Nah, kalau kita menggunakan pakan pakan yang dari pabrikan, tentu sangat kecil sekali untungnya gitu, Mas. Tapi masih untung.
Ya sangat kecil sekali, Ya, karena rentan waktu dari ayam potong kampung itu dan kalau ayam potong itu memang antara 25 sampai 40 hari ya. Kalau ayam potong kampung itu sekitar 3 bulanan gitu. Nah, makanya banyak diliarkan begitu saja gitu kan, sehingga tidak terlalu efektif untuk mereka gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar supaya peternak-peternak ayam kampung ini bisa mampu membangun sih sebenarnya usaha. Selama ini mereka tuh nernak ayam kampung itu bukan dijadikan sebagai usaha. Mungkin ada sisa nasi dikasihkan gitu kan. Ada sisa-sisa apa namanya dedak dan lain sebagainya itu diberikan ke ayam gitu. Oke, Jadi, kalau bicara soal ayam potong, itu bagaimana sekarang yang terjadi di sana? ayam potong permintaannya sangat besar sekali. Ya, ayam potong permintaannya sangat besar sekali, dan ayam potong ini kebanyakan sudah organisir ya oleh perusahaan-perusahaan besar, Mas. Sehingga mereka sudah ada permintaannya itu sudah ke pasar-pasar yang sudah ada langganannya gitu. Jadi kalau persoalan ini kenapa kadang-kadang kurang, karena memang kalau menjelang hari raya itu biasanya memang peningkatannya luar biasa gitu kan. Nah, sedangkan persediaannya mereka ya seperti itu, segitu-segitunya aja gitu kan. Belum tentu juga perusahaan ya atau petani kemitraan itu mampu menernak sesuai dengan harapan. Itu faktanya di Banyuasin. Ya, faktanya seperti itu. Tapi saya melihat data prediksi kebutuhan pasokan ayam ini melebihi daripada pasukan tahun 2023 akan terjadi kelebihan pasokan ayam ras pedaging sebanyak 18% lebih. Ini diprediksi kebutuhan nasional sebesar 4 juta ton lebih. Ini nggak sinkron jadi, Cak. Kalau Banyuasin tetap gimana tuh? Ya, kalau mungkin secara kebutuhan secara nasional, kan kita tahu bahwa kebanyakan juga petani yang ada itu baik potong maupun petelur itu banyak di Banyuasin itu. Itu sudah ribuan kemitraan yang ada di sana gitu kan. Nah, mungkin kalau secara skala nasional mungkin ya. Nah, tapi saya belum ininya ya. Kalau mungkin secara nasional bisa jadi seperti itu. Karena terutama di Jawa itu kan banyak juga menghasilkan ayam potong gitu kan. Terus kedua, memang peningkatan secara setelah pasca Covid ini memang peningkatan itu tidak sedrastis yang normal ya. Kenapa? Ya berkaitan juga dengan pendapatan yang mereka masyarakat, tentang pendapatan masyarakat gitu Mas, gitu, seperti itu. Oh, jadi pengaruh juga ya? Sangat berpengaruh pasca Covid ini, seperti itu. Dan juga masyarakatnya sekarang juga sudah mulai bergeser gitu. Dari ayam dari ayam potong itu sudah mulai bergeser untuk mengkonsumsi ayam-ayam kampung ya, ayam-ayam kampung yang mungkin lebih higienis dan lain sebagainya. Atau tren sudah mulai bergeser? Sudah mulai bergeser seperti itu. Itu gitu. Masyarakat di sekitar perkotaan atau sudah di Banyuasin? Ya, secara umum seperti itu, Mas Nato. Jadi kalau secara umum bahwa masyarakat ini sekarang ini kan sudah mulai bisa dengan adanya Covid itu sudah mulai kreatif gitu. Nah, yang saya bilang tadi bahwa masyarakat yang baik di pedesaan maupun di perkotaan, mereka sudah memelihara ayam kampung yang mereka liarkan, ada sisa makanan mereka kasihkan. Jadi mereka juga kalau sudah hari raya seperti ini, mereka kadang-kadang tidak beli lagi gitu, seperti itu. Untuk kecukupan sendiri ya. Untuk kecukupan sendiri. Nah, kita kembali ke masalah ayam potong ya. Jadi ayam potong ini kenaikannya itu kan setiap menjelang Lebaran, itu setiap menjelang itu lain-lain juga naik nih. Nah, kalau ayam potong sendiri menurut Cak Pauji, apakah memang peternaknya juga bermain ataukah dari sirkulasi cara pemasarannya atau bagaimana? Kenaikan itu kadang-kadang luar biasa kan? Ya, tapi gini Mas, kalau di dalam pasar ayam potong biasanya itu yang terjadi adalah
tidak juga terlalu berpengaruh hari raya atau tidak ya sebenarnya. Kalau karena apa, ini kebutuhan masyarakat yang saat ini sudah ada gitu kan. Paling kenaikannya tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin secara nasional mungkin seperti itu, tapi secara lokal bahwa khususnya juga ada yang di Sumatera Selatan itu stabil aja gitu, peningkatannya stabil aja. Nah mungkin dari situ memang kata Mas Harto tadi bahwa gimana masyarakat ini ketika ada kenaikan ini toh secara hukum ekonomi harus juga mengalami peningkatan pendapatan dong, berarti seperti itu kan? Iya. Tadi coba kita lihat dulu dari video ini yang akan ditayangkan ini, bagaimana suara-suara masyarakat. Alhamdulillah setelah lebaran ini permintaan dari ayam ini meningkat banyak, alhamdulillah, dan tentu apa yang peningkatan ini tidak sesuai dengan juga peningkatan harga pakan, harga mahal juga, sehingga hasil yang kami hasilkan itu sangat tipis sekali, sehingga apa yang ada ya kita maksimalkan, kemudian membuat pakan-pakan alternatif yang bisa untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan hasil. Oke, itu tayangannya sekilas, tapi kita cukup menangkap bahwa kalau nggak salah masalah kenaikan ya. Ya, nah kenaikan. Ini menurut Capoji gimana dengan ada kenaikan itu? Kenaikan apa dulu nih Mas? Kenaikan harga pakan sehingga ya. Kenaikan harga pakan ini sangat berpengaruh juga dengan pendapatan yang diinikan oleh peternak gitu kan. Nah, maka kalau kebanyakan yang kami bina itu adalah bagaimana membudidayakan ayam potong kampung ini untuk membuat pakan alternatif. Nah, bagaimana caranya membuat pakan alternatif? Yang pertama bisa menggunakan dedak yang sudah difermentasi tentunya, kemudian dicampur sekian banyak dengan masih juga menggunakan pakan ini ya, pakan yang dibuat oleh perusahaan ya. Jadi pabrikan itu masih menggunakan itu juga gitu. Cuma dicampur, di mixing aja dengan kita cara memfermentasikan dengan nutrisi mikroba yang memang bisanya masyarakat sudah membuatnya seperti itu. Itu gitu. Berapa persen sih bisa menghemat kalau di mixing kayak gitu? Kalau rata-rata sampai 2-5% lah seperti itu. Penghematan. Tapi kalau kita memang buat full, artinya tidak menggunakan pabrikan, itu peningkatannya bisa 50% gitu. Apa yang kita gunakan biasanya pelet-pelet buatan yang kita buat itu adalah menggunakan mesin-mesin yang sederhana atau tidak lagi menggunakan mesin gitu kan. Dedak dicampur dengan bahan-bahan yang lain, ada mungkin jagung dan lain sebagainya. Jadi di mixing aja mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka seperti itu. Selain itu pengaruh lain untuk terjadinya peningkatan harga ayam potong itu selain pakan, mungkin dari sisi lain ada juga mempengaruhi kenaikan harganya, bisa dari segi SDM atau ya fasilitas yang lain seperti kandangnya apa. Ya tentu, jadi kalau yang namanya usaha itu terintegrasi dengan yang lain, baik itu manajemen kandangnya, dari mana bibitnya, terus pakannya seperti apa. Nah kan kalau di kita itu digunakannya itu hanya ya itu tadi kan, kalau kebanyakan kalau pakannya yang dibuat itu adalah pakan-pakan sisa bekas makanan atau menggunakan dedak dan dia difermentasi dengan bahan-bahan yang lain, sehingga mereka ya seperti itu. Tapi jangka waktunya menjadi agak lama, yang seharusnya bisa 2 bulan itu bisa menjadi 3 bulan atau 3 bulan setengah bisa menghasilkan kualitas atau daging yang diinginkan. Mungkin satu ayam itu 1 kilo atau 1,2. Jadi memperlambat putaran uang juga. Maka solusinya sebenarnya mudah. Solusi yang pertama, sekarang ini kan sudah banyak lembaga-lembaga usaha di pedesaan khususnya itu Mas Harto. Jadi kayak badan usaha milik desa. Nah,
Ini sudah ada, itu sebenarnya sudah ada, itu yang memang bisa dikembangkan. Cuma kembali lagi kepada sumber daya manusianya. Nah, padahal kalau dilihat dari permintaan dari pecel lele, dari rumah-rumah makan, itu sangat banyak sekali sebenarnya itu. Oh, mereka langsung ambil ke lokasi peternakan ya? Ada dua, Mas. Gitu bisa ambil ke peternakan atau sudah ada pengepulnya. Nah, rata-rata yang ada daging yang ada di di Sumatera Selatan ini banyak didatangkan dari luar juga gitu. Banyak ayam potongnya. Baik ayam potong maupun ayam kampung, bebek dan lain sebagainya. Itu banyakkan dari Lampung itu. Kenapa enggak mencukupi? Ya tidak mencukupi dalam sisi mungkin harga. Harga tadi mungkin kalau namanya orang menjual lagi, kalau mungkin konsumsi ya harga itu mungkin nomor sekian ya. Tapi kalau mereka para pedagang atau pembisnis tentu akan memperhatikan berapa sih kira-kira yang mampu kira-kira untuk bisa mendapatkan untung yang sesuai dengan usaha dia, seperti itu. Oke, Cak Fauzi, kita akan lihat lagi satu tayangan video. Apa ceritanya ini? Kita akan. Belum lama ini, akun TikTok @nana.natria mengunggah sebuah video pendek. Hingga kini, unggahannya tersebut telah berhasil merebut atensi publik dan ditonton lebih dari 300.000 kali. Dalam video yang diunggahnya, wanita tersebut berkeluh kesah mengenai kondisi terkini dari kediaman miliknya. Rumah yang diketahui berlokasi di sekitar Kediri, Jawa Timur tersebut mendapat imbas dari ulah peternak ayam di sekeliling kediamannya. Wanita tersebut merasa kesal lantaran sang pemilik peternakan mendapat untung berlipat usai panen, sementara dampak buruknya justru beralih ke orang lain. Bagaimana menurutmu, Lur? Tulisnya. Bagaimana tidak, dampak tersebut dirasakan oleh si wanita bersama seluruh anggota keluarga. Sebab, ribuan lalat nampak bersarang di area dalam rumahnya. Nah, itu yang enaknya di orang, nggak enak di kita. Saya lihat itu banyak sekali lalatnya dapat di ibu itu, peternaknya yang panennya. Nah, ini bagaimana? Sering menghadapi begini? Oh ya, keluhan-keluhan. Sering sekali. Itu sering terjadi. Makanya sebenarnya kalau izin daripada ternak ayam itu sebenarnya itu kan jauh dari perkampungan sebenarnya ya. Jauh dari perkampungan, dan kemudian juga sudah ada sekarang ini menerapkan standarisasi yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang kalau ayam potong itu sudah bisa bahwa tidak bau, tidak ada lalat, dan mereka itu sudah menggunakan teknologi gitu. Gimana tuh teknologi kalau menghindari bayangannya? Ya, tidak ada lagi yang namanya lalat, tidak ada lagi bau segala macam gitu. Nah, makanya kalau yang kita menggunakan secara tradisional ya pasti terjadi itu gitu. Apalagi dekat dengan perkampungan gitu kan. Itu kan banyaknya itu yang mengundang lalat itu kan dari kotorannya dari ayam itu sendiri kan, seperti itu. Kalau di Banyuasin apa sudah semua menggunakan teknologi? Atau masih juga ada keluhan seperti yang ditayangkan tadi? Ada beberapa memang, karena memang ketika pendirian awalnya itu sudah lebih lama dari masyarakat itu sendiri ya. Tapi kalau memang sudah sangat dekat dengan perkampungan, dengan sudah skala besar, bukan skala kecil ya, mereka ya harus pindah. Itu sudah ada skala besar di sana kira-kira jadi keluhan? Sudah banyak yang pindah sih sebenarnya dari perkampungan. Jadi mereka tuh sebenarnya sudah tidak lagi tidak ada keluhan dari lalat-lalat yang ada seperti itu. Oke, ini kita agak membahas lalat banyak karena keluhan tadi ya. Karena tidak terlepas daripada masalah lingkungan yang jadi faktor bagi masyarakat di sekitar peternak ayam. Kita kembali ke masalah ayam potong. Selain ayam potong itu kan juga mengalami kenaikan kan telurnya. Nah, gimana nih ayam potong, ayam petelur itu di sana juga banyak memproduksi, Cak, di Banyuasin? Data yang ada itu kalau saya tidak salah bahwa Banyuasin itu adalah produksi terbesar nomor 2 nasional ya untuk petelur itu. Petelur ayam itu. Jadi memang kalau kita lihat ya daerah Talang Kelapa itu sangat banyak sekali peternak ayam petelur ya yang sangat banyak sekali gitu kan. Itu untuk bisa
mendistribusikan atau mencakup pemasarannya itu sudah sampai ke kemana-mana gitu, seperti itu. Di bawah naungan UMKM yang Anda jalankan ini, berapa sih jumlah anggota peternak ayam di sana? Kalau di kami yang ada yang, karena kami itu bukannya fokus kepada bidang kemitraan ya, yang sudah skala besar. Kami tidak terlalu banyak, paling kita sekitar 200 peternak ya. Lumayan ya. Ya, 200 peternak itu pun skalanya bukan skala rumahan. Skala rumahan yang memang kita bina. Apa yang kita bina sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas pakan ya sebenarnya ya. Bagaimana menumbuhkan agar supaya kesadaran itu. Dan kedua, menumbuhkan mentalitas. Apa yang kita tumbuhkan Mas Sato, bahwa ketika kita memulai sesuatu usaha itu jangan tanggung. Dalam artian bahwa kalau kita memang tidak mampu secara sendiri-sendiri, ayo kita berkelompok. Nah, ini baru kita akan create bersama-sama bahwa mungkin Mas Harto punya uang katakanlah untuk beternak katakanlah 1 juta, saya 1 juta, kemudian dikumpulkan dan bikin satu kandang yang kemudian kandang ini akan dikelola oleh satu manajemen sehingga nanti akan dibagi hasilnya seperti apa. Makanya solusinya seperti yang saya bilang tadi Mas, bahwa yang bagus sebenarnya adalah badan usaha milik desa. Oh, dikembangkan gitu ya? Dikembangkan seperti itu. Jadi usaha milik desa inilah yang akan meng-create bagaimana sih sebenarnya membina secara klaster ya. Katakanlah desa A sekarang ini banyak peternak-peternak yang lepas seperti itu. Sebenarnya tinggal kita create dengan baik, kemudian dialokasikan satu tempat, atau kita mereka tetap menernak atau melakukan itu di rumahnya masing-masing, tapi sudah ada standarnya masing-masing gitu. Keempat, apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan adanya sistem seperti itu, adanya badan usaha milik desa, ya itu akan menjadikan katakanlah telur ayam kampung gitu kan. Mereka sudah tidak tidak lagi bingung sih mau kemana saya menjual air telur ini gitu. Itu di Banyuasin udah ada kita lakukan beberapa tempat sudah ya. Buat pilot project. Pilot project beberapa tempat, juga ada kan juga program Pak Bupati yang berkaitan dengan gergas gerakan unggas. Jadi seperti itu. Artinya pemerintah udah mendukung. Pemerintah sebenarnya sudah mendukung, tinggal bagaimana tinggal unit-unit usaha yang lain juga bisa membangun kesadaran itu sebenarnya. Potensinya banyak seperti itu. Oke, kita tinggalkan sejenak, kita akan kembali saksikan video tayangan kita. Hal yang perlu kita carikan solusi. Yang pertama, kalau data kenapa dia bisa rendah di farmnya, memang kami juga nanya di beberapa RPAHU, kemudian cold storage-nya memang penuh, kemudian ini menyebabkan mereka tidak menyerap. Yang kedua juga ada beberapa alternatif protein, ya telur, daging, tahu, tempe, dan lain sebagainya juga sebagai penyeimbang, sehingga juga kebutuhan juga tidak terlalu meningkat. Kemudian memang ada bukan isu lagi, tapi beberapa kondisi yang memang produksinya memang relatif lebih, sehingga ini salah satu penyebab di farmnya masih rendah, kemudian di di titik hilirnya atau di konsumen relatif stabil. Baik, itu terjadi salah satu contoh aja. Bagaimana kalau di Banyuasin peternaknya nangis, walaupun harga ayam potongnya naik, terjadi nggak nih? Ya, sebenarnya tadi bahwa ini kita lihat dulu seperti apa. Kan kalau yang peternak di Banyuasin itu khususnya ayam potong itu banyak membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya tidak terlalu berdampak ya kalau di Banyuasin, karena mereka sudah yang namanya pasarnya. Mereka sudah sudah dijamin. Terus harganya juga sudah dijamin seperti itu. Tinggal biasanya yang nangis itu Mas antara peternak pakan yang dikeluarkan kan tidak dihitung itu kan, biaya produksinya itu tidak sesuai dengan harga yang ada seperti itu. Mungkin mendapatkan tapi sangat tipis gitu Mas. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat itu menangis sih seperti itu. Oke, ya. Seperti sekarang ini kan saat menjelang Idul Fitri nih.
itu harga ayam potong di pasaran itu mulai naik berkisar ya perkiraan 30.000 sampai 40.000 ya mungkin ya. Ya. Tetapi peternaknya sih nggak ikut menikmati gitu. Nah ini terjadi apakah seperti ada di tengah distribusi supply and demand itu ada sesuatu yang seperti mengambil keuntungan apa lintas darat kayak apa kayak kalau dulu ceritanya itu ada nggak terjadi? Enggak juga Mas. Kalau yang skala kita di Banyuasin itu khususnya itu enggak seperti itu. Jadi apa namanya tidak terlalu istilahnya over sekian stok sudah tidak gitu kan. Nah, tadi kembali lagi saya katakan bahwa petani-petani yang di Banyuasin khususnya ayam potong itu sudah ada yang menerima apa namanya sudah ada pangsa pasar khusus ya. Khususnya mereka sudah ada yang menerima bahwa dan kita juga kadang-kadang kalau mau beternak sendiri untuk tanpa dengan kemitraan tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena memang yang beternak ayam ini kan pakannya itu kan setiap hari kan harus dikasih pakan kan. Nah, dan ini urusan dengan nyawa. Apabila sakit aja kena flu sedikit satu akan nular kepada yang lain-lain gitu. Jadi saya rasa tidak usah khawatir. Memang mungkin itu datanya mungkin data secara nasional dan tadi kan tidak disebutkan datanya. Itu salah satu contoh di daerah mana gitu ya, kan bahwa seperti itu. Harga ayam naik tapi si peternak tidak ikut menikmati. Mestinya kan peternaknya juga ikut menikmati kenaikan itu. Itu yang terjadi itu enggak begitu. Mungkin kalau mereka itu beternaknya sendiri-sendiri, Mas, sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kemitraan katakanlah perusahaan A dengan petani. Nah, jadi yang biasanya kemitraan yang saya bilang tadi bahwa perusahaan ini sudah menyediakan dari OC-nya, dari pakannya. Nah, petani cuman hanya suruh memelihara dan menyediakan kandang. Kalau sistem peternakan di Banyuasin seperti apa? Sehingga tayangan tadi seperti kenaikan harga ayam potong, tapi peternaknya nggak ikut menikmati kenaikan. Tapi di Banyuasin nggak terjadi. Jadi ada sistem yang baik di Banyuasin itu. Ya, sistem yang baik karena sudah ada dibangun kemitraan dan yang dengan skala besar tadi itu tidak semua orang beternak tentang ayam potong tadi, Mas. Jadi katakanlah saya bermitra dengan perusahaan ayam potong katakanlah. Nah, mereka akan mensuplai semuanya. Apa? Kewajiban kita hanya memelihara sampai umur potong. Nah, ketika sudah masa tiba waktunya, maka perusahaan ini akan mengambil hasilnya semua, Mas. Akan dihitung berapa sih sebenarnya, maka baru dihitung berapa sih kalkulasinya gitu. Nah, kalau memang ini di sini cuman bagaimana kecermatan petani aja. Bagaimana sih dia menjaga tentang sirkulasi udaranya, bagaimana sih menjaga pakannya karena dengan kemitraan baik. Ya. Karena itu terselamatkan ya. Terselamatkan seperti itu. Oke, Mas Cak Fauzi ya. Udah cukup panjang juga nih kita cerita mengenai peternakan ayam potong ya menjelang Idul Fitri, harga ayam potong naik atau tidak. Jadi perkiraan pembicaraan kita tuh kenaikan ya mempengaruhi juga nanti termasuk juga para peternak. Di ujung ini Anda akan menyampaikan satu pesan kepada peternak atau apa kira-kira? Ya, kami sampaikan bahwa khususnya petani-petani yang masih skala kecil ya, bagaimana untuk meningkatkan produktivitas itu dengan cara menyatukan satu dengan yang lain. Artinya beternak ayam ini yang bagus adalah tidak sendiri-sendiri, tapi secara kelompok. Kemudian di situ ada semacam kebutuhan-kebutuhan pasar yang akan diciptakan oleh mereka sendiri. Kenapa? Karena kebutuhan pasar yang ada sangat luas sebenarnya. Rumah makan, ayam potongnya dari mana? Itu masih dari luar semua. Kenapa? Karena kita belum mampu untuk menyediakan ayam-ayam kampung yang berkualitas dengan harga yang memang pantas untuk dibeli oleh para pengusaha rumah makan.
Nah, Baik. ini seperti itu Mas kira. Terima kasih Cak Pauji atas penjelasannya. Semoga apa yang kita bicarakan juga menambah pengetahuan juga bagi para penonton kita. Dan sampai ketemu. Sekian opini jurnalis, kita ketemu kembali pada episode selanjutnya.